Anda menyaksikan Dialog Kata Data dalam acara Apkasi Otonomi Expo 2019 dengan tema kemitraan bisnis untuk peningkatan ekonomi lokal berkelanjutan. Oke, Bapak, pertama-tama saya ingin menanyakan tentang apa saja sih potensi yang ada atau potensi ekonomi yang ada di wilayah Bapak. Kita di sana potensi yang paling menonjol adalah bidang kelautan, kemudian perkebunan, kehutanan, dan pariwisata. Oke, nah dari beberapa sektor yang Bapak sebutkan tadi yang paling mungkin peluangnya paling tinggi itu yang mana, Pak? Pertama pariwisata, karena keindahan alam sudah ada, betul. tidak perlu kita bentuk lagi. Kemudian dari segi kebudayaan, kebudayaan yang unik yang ada di sana itu juga jadi potensi untuk dikelola. Kemudian 5 tahun yang lalu kita sudah program khusus untuk kebangkitan masyarakat adat. Oke. Nah, ini akan menjadi potensi ya, bisa untuk tertarik orang untuk datang ke sana melihat seperti apa keunikan kebudayaan di sana. Kemudian perikanan dan perkebunan, kehutanan. Kalau strategi yang dilakukan untuk menarik investor masuk pada ekonomi lokal tadi selain dari pariwisata itu apa saja, Pak? Ya, salah satunya hari ini kita harus promosi, kita harus ikut serta di dalam. Karena ajang Expo ini kan hampir seluruh Indonesia ya. Iya. Jadi kita bisa saling belajar. Iya. Itu satu. Kemudian ada informasi bahwa ini juga akan dikunjungi oleh jaringan kerjasama dari luar. Oke. Nah, ini bisa akan menjadi sebentar jam 1 kan ada pertemuan pengurus Apkasi. Bagaimana ini potensi daerah ini bisa menjadi kekuatan ekonomi untuk Indonesia ke depan. Jadi harus konektivitas. Tidak bisa daerah berjuang sendiri-sendiri. Karena itu nanti akan diakomodasi oleh Apkasi. Untuk Apkasi di dalamnya itu ada orang HIPMI, ada sejumlah usahawan-usahawan ya. Nah, saya pikir ini ajang yang baik untuk mengembangkan produk-produk unggulan. Kalau untuk perannya para stakeholder yang Bapak ikut sertakan dalam pengembangan ekonomi, pengembangan di daerah Bapak itu bagaimana, Pak? Mungkin strateginya atau skemanya seperti apa? Pertama memang kita jaringan media massa kita gunakan untuk publikasi. Sekarang kan media online. Ya, betul. Itu sangat efektif ya. Itu salah satu yang menjadi andalan kita. Dan di Kabupaten Jayapura sendiri kita sudah latih di setiap desa, di setiap kampung tenaga-tenaga IT untuk bisa ikut membantu mempromosikan. Kalau untuk pembiayaan atau skema pembiayaan dari sektor yang ingin dikembangkan begitu di wilayah Bapak itu apakah akan menggunakan APBD atau bagaimana skemanya? Sekarang memang masih mengandalkan APBD. Nah, kita berharap misalnya di Jayapura itu kita sudah berapa kali selenggarakan festival budaya. Festival budaya itu juga ajang untuk promosi. Nah, jadi kita berharap dengan media-media promosi itu kita bisa menjalin kerjasama. Kita ingin untuk ada investasi, kerjasama investasi dengan pihak swasta. Karena kalau lokal dengan APBD terus itu lambat perkembangannya juga karena infrastruktur, kemudian jarak yang jauh ke Papua, ini harus kolaborasi. Kalau untuk dampaknya atau mungkin efek langsung multiplier effect itu untuk masyarakat sekitar lokal bagaimana, Pak? Ya, mungkin dari segi pariwisata ada. Karena itu kan kalau kita pariwisata promosinya alam dan budaya, itu mereka yang tampil. Begitu. Jadi itu ada efek multiplier effect itu ya. Besar. Seberapa besar sih Pak kontribusi tadi masyarakat lokal untuk pengembangan peningkatan ekonomi daerah Bapak sendiri? Memang ini kan faktor budaya. Jadi kami harus kerja keras karena masyarakat Papua pada umumnya itu
subsistem ya. Jadi ketergantungan terhadap alam itu tinggi. Nah, kita sekarang mengajak mereka untuk kreatif. Ekonomi kreatif itu harus dikembangkan dan mereka harus mengandalkan produk-produk unggulan terus-menerus. Dan itu perlu apa ya? Mindset yang harus terus kita bangun. Oke Pak, terakhir tantangan ataupun juga target nanti kita katakanlah 5 tahun ke depan akan seperti apa Pak? Ya, memang kita tantangan yang ada ini kan harus ada kolaborasi, harus kerjasama. Kerjasama investasi penting, kerjasama dengan pihak investor atau kerjasama antar daerah. Jadi sekarang bagaimana kita bisa memperkenalkan bahwa ini bisa saling mendukung satu sama lain. Nah, saya pikir tantangan ini kan membutuhkan kepercayaan, membutuhkan keunggulan-keunggulan masing-masing, dan ini yang kita harus terus berupaya.